Solo, salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, merupakan kota sejuta pesona. Dengan slogan The Spirit of Java, Kota Solo bertekad untuk terus menjaga dan melestarikan budaya tradisi Jawa. Kota Solo identik dengan batik. Batik Solo sangat dikenal dunia sebagai salah satu ragam batik buatan tangan yang memiliki kualitas yang baik. Sentra pembuatan dan perdagangan batik ditemui hampir di setiap sudut kota. Selain Pasar Klewer, yang merupakan pasar tradisional dengan komoditas utama kain batik terbesar di Indonesia, di Solo terdapat 2 perkampungan batik. Salah satunya adalah Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan yang terletak di sisi selatan kota Solo merupakan salah satu kawasan yang mewarisi budaya seni batik yang masuk dalam warisan budaya tak benda. Warga kampung ini sudah memproduksi kain batik sejak masa Kerajaan Pajang dan menjadikannya sebagai pusat batik tertua di kota itu. Beragam motif batik khas Solo pun banyak terlahir di tempat ini. Tak heran, kawasan ini menjadi tempat acuan utama untuk belanja dan belajar membatik. Karena masyarakatnya masih berpegang teguh pada definisi batik yang tidak hanya merujuk pada sebuah motif semata. Di sana, showroom penjualan batik memanfaatkan rumah-rumah milik warga di Jumbayu. Salah satu showroom yang ikut serta nguri-nguri kebudayaan Jawa adalah toko batik Puspa Kencana. Batik, sebuah karya seni tradisi yang terpelihara selama beratus-ratus tahun itu, kini menjadi ikon budaya bangsa. Karena keindahan dan keunikannya, batik pun diakui sebagai warisan budaya milik dunia. Batik Puspa Kencana merupakan usaha batik yang ditekuni secara turun-temurun, yang awal mulanya didirikan oleh Haji Ahmad Sulaiman pada tahun 1970-an. Saat ini, pengelola batik Puspa Kencana adalah Pak Iwan. Batik Puspa Kencana didirikan di tahun 70-an oleh Bapak Haji Ahmad Sulaiman pada tahun 1970-an kurang lebih. Hingga berjalannya waktu sampai sekarang ini, kita sebagai anak-anaknya yang meneruskan. Pada tahap awal kita memang dimulai dari sedikit tenaga kerja, yang mana pada tahun-tahun 70-an itu batik mengalami booming, sehingga untuk karyawan batik itu orang membatik sendiri kita panggil ke tempat kita untuk bekerja. Tapi sekarang ini karena zaman sudah berubah, sehingga mereka membatik di rumah masing-masing. Selain menjual batik di showroom, Pak Iwan juga memasarkan batik keluar kota. Batik Puspa Kencana juga merambah pasar internasional dengan mengekspor ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Australia, bahkan hingga ke Eropa. Untuk batik Puspa Kencana, pertama pasaran memang dalam negeri, paling banyak ke Jakarta, juga di Solo sendiri. Yang kedua, kita juga melakukan ekspor ke beberapa negara seperti ke Malaysia, ke Vietnam, ke Australia, ada ke Eropa. Pada awalnya, batik hanya dikenal oleh kalangan keraton. Batik terdiri dari berbagai motif, dan setiap motif merupakan simbol bagi pemakainya. Seperti motif-motif parang dan kawung yang hanya dikenakan oleh keluarga kerajaan. Memang,
Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kebudayaan asli Indonesia. Pengakuan internasional membuat bangsa Indonesia bangga akan budaya batik dan tetap melestarikan keberadaan batik dengan semakin meluas di Nusantara. Dalam menjalankan usaha batik, memang batik ini merupakan suatu warisan budaya yang memang harus kita urus. Artinya mau tidak mau, karena di Laweyan sendiri ini sebagai pusat produksi batik, sehingga perlu dipahami bahwa batik memang harus dilestarikan dengan berbagai keadaan zaman yang berlangsung selama ini, sehingga ke depan batik tidak akan ditinggalkan oleh para peminat. Artinya harapan kita di Kampung Batik Laweyan ini batik bisa berkembang sampai selamanya.